Negeri 13 Surabaya, yang kami hormati Kepala UPTD BPS Surabaya 4, yang kami hormati Bapak Arifin selaku narasumber dalam kegiatan ini, hadirin peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang cerah ini. Kita bersama diberi kesempatan untuk berjumpa di tempat ini guna mengikuti pendidikan dan pelatihan PKK dan PKP Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Mudah-mudahan acara kita hari ini hingga esok senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dengan harapan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan sahabatnya. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, acara pagi hari ini tersusun sebagaimana berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang keempat materi. Bapak Ibu hadirin, mari kita buka acara pagi hari ini dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua niatan kita bersama untuk menuntut ilmu pagi hari ini hingga esok senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah bisafati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ulillah namul Fatihah. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Jatuh pada hitungan 4, mulai. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Abdul Syukur dari SMP Negeri 13 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita meningkat sejenak untuk kepada Allah sehingga Allah melalui kita hadapi dimudahkan diberkati. Izinkanlah saya pimpin tata cara dan sekarang bagi yang beragama lain sekarang juga tata cara masing-masing. Bila harus sallallahu alaihi wasallam وعلى هذا المجلس وعلمنا ولي الصالح إلى أجله حاجة حاجته له الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا داعما من حمد الشاكرين حمدا كثيرا طيبا بارك على كل حال حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الانبياء والرسل من الشهداء والصالحين المعلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وارحم حياتك يا الله اللهم انا نسالك العفو والعافيه في دنيا الآخرة ربنا اغفر لنا واغفر الذين سبقونا بالإيمان ولا تزغ قلوبنا غلا للذين آمنوا ولكننا كفروا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير والتقى والعبادة والزيادة الهدى وبعملنا ولا تدع من الشر Allahumma ya Allah yang maha bersabar dan bersabar, berikanlah kepada kami pencerahan pada pikiran dan hati kami ya Allah, sehingga kami ini dapat menangkap apa yang disampaikan para narasumber dan dapat mengamalkannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kata ini terima miliknya untuk ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan kesehatan ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa mengamalkan yang seluruhnya keikhlasan dan penuh dengan ridha-Nya. Allahumma antal haqqa wa ba'anil batila batila. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir muslimin muslimat wa al-hayat. Allah rabbana ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid jasad wa barakatan wa ziyadatan fil 'ilm wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil al-maut wal najata min an-nar wal 'afiyata wal hilal jannata ma'rufah. Allahumma ja'al salamatan wa tu'minu bil khair wa tu'minu bil rahmah wa Allahu bi taqwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah wa barakatuh. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu. Kita ikuti selanjutnya sambutan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Ibu Mami selaku Kepala Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kepada Ibu Mami disilakan.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Juwari. Bapak Ibu sudah kenal dengan Bapak Juwari? Sudah. Yang paling kanan, yang pakai baju biru jogger, selaku Kepala SMP Negeri 13 Surabaya dan tuan rumah. Terima kasih Pak sudah disediakan tempatnya mulai tanggal berapa Pak kemarin? Mulai hari ya 19 ya sampai nanti tanggal 24. Yang saya hormati Bapak Haryono selaku Kepala UPTJ BPS Surabaya 4 ya. Mestinya ada Pak Sudiono mestinya ya. Ya, UPTJ tuan rumahnya mungkin masih tidur ya. Bukannya kebagian. Ya, nanti saya teleponnya ya. Yang saya hormati Bapak Joko. Sudah tahu Pak Joko? Oh, sudah ya. Sudah terkenal ya Pak ya. Pak Joko tahun ini selaku Wakil Ketua Koordinator Pengawas ya. Koordinator pengawas itu Bapak Ibu jadi satu antara pengawas SD dan pengawas SMP. Ya. Kalau selama ini pengawas SD dan SMP seolah-olah ada sekat jeret gitu ya. Nah, Korwas hanya milik SMP atau bahkan kalau Korwasnya dari SMA ya tahun lalu seolah-olah Korwas hanya milik orang SMA. Bukan seperti itu. Ya, per Januari 2017 saya luruskan sesuai dengan permennya ya bahwa Korwas itu milik seluruh pengawas ya. Maka Pak Joko selaku Wakil Ketua Korwas juga Wakil Ketua untuk semua pengawas, bukan hanya milik SD tapi juga milik SMP ya, seperti ini Pak Mujoko ya. Jadi Pak Mujoko nanti kalau setiap kegiatan pun dalam rancang kegiatan juga bersama-sama dengan teman-teman pengawas SMP dan SD ya. Dan yang saya hormati Bapak Arifin, silakan berdiri Pak, dikenalkan. Sudah berdiri. Perlu naik tangga nanti ya. Ya, naik panggung ya. Oke, Pak Arifin nanti selaku narasumber kita ya di dalam kegiatan ini selama 2 hari ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari UPTD sebagian 3, kemudian 3, 4 dan 5 seluruhnya. Bapak Ibu yang hadir di sini, saya sampaikan bahwa hari ini memang saya sengaja meruput pagi-pagi ya, karena harapan saya setengah 8 saya bisa mulai. Karena saya sebenarnya jam 8 sudah harus berada di tempat yang lain, harus mengikuti kegiatan uji publik yang mulai kemarin sore ya, sampai tadi malam itu jam setengah 10 gitu ya. Nanti jam 8 saya sudah kembali ke sana, tapi karena saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan untuk penguatan saja, penekanan dan sekaligus fondasi bila ada yang belum pernah menerima materi ini. Nah, maka pertanyaan saya yang pertama adalah apakah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pernah mengikuti pelatihan PKG dan PKB? Yakin? Enggak bujui saya? Yang pernah ikut siapa? Yang pernah ikut angkat tangan? 1, 2, hanya 2 saja. Ibunya nggak ada, semua bapak ini ya yang ikut pelatihan. Nah, berarti 2 nanti ya Pak Bambang sama Pak Tris nanti ikut membantu mempercepat transfer ilmunya ke teman-temannya. Nah, gitu ya. Jadi ya tugasnya yang sudah pernah, karena Bapak Ibu memberikan materi pada orang yang sudah pernah itu sifatnya hanya refreshing. Tapi kalau bagi yang belum pernah, berarti mulai fondasi awal ya, itu strateginya berbeda. Tapi karena di antara 180 orang itu hanya 2 yang sudah pernah, maka Pak Arifin mulai fondasi. Jadi dibangun mulai fondasi sampai nanti betul-betul ke aplikatif ya. Orang nggak bisa mengaplikasikan kalau orang itu tidak paham. Orang nggak bisa paham
saya awali juga sebelum memasuki materi ini, Bapak Ibu saya share di woro-woro baik itu di web maupun di tingkat KKG dan FGMP untuk pendataan anggota KKG maupun FGMP. Nah, tidak hanya sekedar pada pendataan, ya. Tolong di sekolah Bapak Ibu sampaikan bahwa semua guru yang sudah ber-NUPTK, ya, yang pertama, semua guru yang sudah ber-NUPTK harus sudah membuka login SIM guru pembelajar, harus sudah masuk, ya, di dalam SIM guru pembelajar. Itu yang pertama. Mengapa harus sudah masuk di dalam SIM guru pembelajar? Karena nanti kaitannya dengan kegiatan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gurunya nanti yang sudah ikut guru pembelajar, GPO itu ya, guru pembelajar online itu, baik yang melalui online full, daring full, maupun yang melalui tatap muka, maka semua harus melihat rapotnya sendiri-sendiri. Yang mulai 2017 ini KKM-nya naik menjadi 7,0. Nah, sehingga kalau nanti Bapak Ibu guru di sekolah menjenengan masuk di SIM guru pembelajar itu, yang awalnya rapotnya sudah hijau semua, hitam semua mungkin, kok sekarang jadi merah? Ada yang merah, ya, 1, 2, ada yang semua jadi merah, gitu kan? Nah, itu akibat dari naiknya KKM di 2017 yang kemarin 6,5 menjadi 7,0. Nah, yang dituliskan di pendataan itu adalah rapot merahnya yang sekarang, posisi sekarang. Jadi rapot posisi yang di KKM 7,0. Gak usah takut, gak usah malu. Karena apa? Justru dari rapot itulah nanti Bapak Ibu guru penjaringan itu akan dipanggil masuk kuota untuk PKB. Ya, masuk kuota untuk PKB. Jadi nanti akan dilatih. Oh, sesuai dengan merahnya itu dilatih di modul berapa. Nanti hasilnya berarti akan menerima sertifikat. Nah, sertifikatnya berarti bisa masuk nanti di pengembangan diri apa di mana nanti letaknya pada PKB-nya, ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu minder, ya, nggak perlu more-more. Nah, ya, jadi kan loh, ya apa sih Bu Mami itu suruh masuk di SIM guru pembelajar, ternyata yang tadinya aku hijau jadi merah. Nah, ya, nggak usah takut. Jadi itu justru akan memberikan manfaat untuk guru-guru semuanya. Ya, nanti akan dipanggil apakah nanti masuk di dalam kelas yang daring murni ataukah yang tatap muka, ya, ataukah yang semi, gitu ya. Nah, jadi itulah dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi kalau guru itu sudah menjadi guru pembelajar, ya, sudah menjadi terbiasa menjadi guru yang pembelajar, biasa respon dengan perubahan, guru itu selalu belajar, maka apa tindak lanjutnya? Kalau guru sudah terbiasa belajar, maka sekarang guru ditingkatkan, yaitu untuk selanjutnya mengembangkan, ya, keprofesiannya tadi. Makanya di dalam Permen 16 2009 itu sudah diletakkan titik awal PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ya, itu. Jadi Pak Anies Baswedan meletakkan fondasinya, ya, sebelum guru memasuki PKB yang sesungguhnya, maka guru itu dibiasakan untuk belajar, maka diistilahkan guru pembelajar. Ya, setelah guru terbiasa belajar, ya, maka bagaimana tindak lanjutnya? Yaitu dia harus masuk ke keprofesian berkelanjutan. Nah, itulah ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah mangkel, ya, dengan warna merah tadi, ya. Nanti di tahun 2018
menjadi 7,5. Ya, 2019 menjadi 8,0. Jadi tiap tahun akan naik. Ya, gitu. Nah, jadi itulah yang menuntut orang tadi, guru tadi mengikuti PKB tadi. Ya, selalu ditingkatkan keprofesiannya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki ya materi pertama yang saya sampaikan. Ini hanya sifatnya recharging dari saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau belum mendengar, tapi sebenarnya sudah menjalankan. Ya, bisa jadi dia itu menjalankan, tapi nggak ngerti fondasinya, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah SKP online tahun berapa? SKP online tahun 2014. Ya, mulai 2014 ya. Oke. Nah, mengapa SKP kita di online kan? Nah, jadi Bapak Ibu sejak tahun 2013 per Januari 2013 penjenengan semua seluruh Indonesia itu DP3-nya sudah berganti nama ya menjadi SKP ya. Nah, SKP itu ya yang diwadahi dalam ini penilaian prestasi kerja pegawai. Dasarnya apa? Yaitu per KBKN nomor 1 tahun 2013. Ini seiring dengan berlakunya Permenpan 16/2009 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2013. Jadi Bapak Ibu di dalam SKP online kita itu kan di dalamnya ada angka kredit, ya kan? Nah, maka angka kredit itu bukan main-main, bukan sekedar pajangan, tapi itu terkait dengan kenaikan pangkat. Jika selama ini kenaikan pangkat kita belum online, ya kan? Dan kenaikan pangkat kita belum menggunakan yang sesungguhnya. Saya tajamkan perkataan itu. Ya, karena itu jika per Januari 2017 saya diamanati sebagai Kepala Bidang GTK. Kepala Bidang GTK itu adalah Ketua Tim Penilai Angka Kredit di Kota. Saya sebagai Ketua Tim menandatangani, melanjutkan proses sampai Kepala Dinas. Saya pertanggungjawabannya adalah vertikal dan horizontal. Ya. Vertikal saya tidak hanya pada Kepala Dinas dan Wali Kota, tapi yang lebih utama adalah vertikal saya kepada Tuhan saya. Ya, nah, secara horizontal saya ke panjenengan semua. Ya, nah, artinya jika saya diberi amanat seperti itu, saya tidak main-main. Maka semua berkas kenaikan pangkat yang masuk ke bidang GTK per Januari 2017 setelah saya cek semua tidak memenuhi syarat Permenpan 16/2009, semuanya saya pending. Ya, untuk nanti saya panggil kembali tanggal 26 besok tanggal 26 Mei saya pahamkan mengapa saya pending, dan saya akan berikan kembali untuk selanjutnya dikonsulkan kepada kepala sekolah dan guru senior yang sudah dilatih di tempat ini. Ya, jadi ketika saya pending, saya tidak sekedar menolak, ya, tapi itu saya pending untuk dikonsulkan kembali karena semua tidak memenuhi persyaratan. Ya, jadi kalau hal saya seperti itu saya biarkan, saya sangat berdosa, Bapak Ibu. Ya, saya akan sangat berdosa. Bagaimana pertanggungjawaban saya kepada Tuhan saya? Pak Iksan bisa saya bujui, Wali Kota bisa saya bujui, tapi Tuhan saya tidak bisa saya bujui. Ya, itu. Jadi nanti tanggal 26 seluruh yang saya pendek saya undang untuk saya pahamkan. Ya, itu
bisa diajukan kembali, berarti masih bisa memasuki periode Oktober, ya. Nah, tapi yang memenuhi syarat, artinya setelah dicek oleh kepala sekolah dan guru senior, oh ya angka kreditnya memenuhi, silahkan maju lagi bulan Juli sehingga nanti bisa dimasukkan ke periode Oktober, ya, seperti itu. Saya tidak akan pernah memberikan sanksi atau menghukum orang jika orang itu memang belum tahu, ya. Jadi makanya kenapa mulai kepala sekolah, guru senior semua dilatih, dipahamkan, sehingga nanti ketika harus memproses kenaikan pangkat dari guru-gurunya di sekolah, ya semua sudah menjadi tahu, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya, ini bukan hal yang baru yang saya tampilkan, tapi sejak tahun 2013, ya. Nah, Perkap BKN nomor 1 tahun 2013 ini, ya. Nah, yang menyangkut tentang penilaian prestasi kerja pegawai termasuk kita sebagai seorang guru. Nah, mengapa kok berubah menjadi penilaian kinerja? Semua berbasis kerja kita, ya. Kemudian apa itu SKP dan bagaimana menghitung SKP-nya, ya. Kemudian bagaimana dengan aspek perilaku kerja di dalam SKP yang memiliki bobot berapa persen, Bapak Ibu? Berapa persen perilaku kerjanya? Pernah mencermati SKP-nya? Gak pernah dilihat. Pokoknya wis mari kepala sekolah tanda tangan, ya, mari Bu ya sudah, gitu ya. Pernah dilihat itu berapa persen? Ya. Ini nomor Romawi 4 ini, perilaku kerja dalam SKP berapa persen? Ya. 60. Jawabannya beragam, ada yang 30, ada yang 90, ada 80, ada 60. Nah, PR berarti nanti dipirsani, ya. Di penilaian kita itu ada 2 unsur utama, ada 2 unsur, yaitu perilaku kerja dan penilaian tadi. Berarti kepala sekolah yang tidak pernah mencermati, iya, yang ditandatangani, gitu ya. Nah, bahkan ini saya ceritani sedikit sebelum masuk ke sini, ya. Ada sebuah sekolah, ya, ada sebuah sekolah yang sampai memalsu tanda tangan di sini. Ini bukan cerita bohong, ini fakta, ya. Saya pending kenaikan, bukan kenaikan kata, tapi jabungnya, ya. Dan kenaikan pangkat seluruh guru termasuk kepala sekolah di sekolah tersebut. Kenapa? Lawang ini loh penilaian atas prestasi kerja. Di dalamnya ada kedisiplinan, kejujuran, loyalitas, ya. Lah kok dipalsu tanda tangannya pejabat, ya. Coba seandainya itu penjenengan jadi saya, kira-kira jegrak apa enggak rambutnya, ya. Nah, saya katakan jika tidak ada yang mengaku, ya, maka seluruh sekolah itu PNS-nya saya pending dan seluruh uang kinerjanya saya pending. Saya akan lapor ke wali kota bahwa sekolah tersebut telah bertindak indisipliner, berani memalsu tanda tangan pejabat, ya. Ini unyu-unyu mau pegawai negeri, baru mau dibuatkan jabatan fungsional guru, dipalsu, ya. Memangnya saya nggak hafal dengan tanda tangan? Saya itu hafal Bapak Ibu dengan tanda tangan, ya. Nah, saya tanda tangan saya hafal, ya. Tuh mau dibuatkan jagung palsu, baru unyu-unyu PNS palsu.
Ya. Nah, padahal di situ ada tanda tangan kepala sekolah, ada tanda tangan pejabat atasannya. Nah, coba kalau ibu menjadikan itu jadi saya, ya. Nah, maka saya tidak akan memaafkan orang-orang seperti ini. Sebab aku PNS, nah sudah saya coret jeret, ya, gitu. Jadi tolong Bapak Ibu kepala sekolah, tolong betul-betul dengan pantau, ya, gitu. Jadi Bapak Ibu guru jangan sampai ada yang nakal-nakal seperti itu, ya. Nah, kemudian lain-lain terkait SKP. Nah, mengapa kok performance appraisal, ya? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Yang pertama, ya, yang kita lihat yang saya beri warna biru, bahwa untuk prestasi pegawai ini untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja, ya. Nah, yang dulu dikenal sebagai DP3, nah, sudah sangat familiar dengan istilah DP3. Sekali lagi, mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja, ya. Nah, manfaatnya apa? Kita lihat di sini. Kalau penjenengan itu selaku kepala sekolah, maka mengukur keberhasilan kepemimpinan penjenengan. Dengan penjenengan ada nilai-nilai SKP-nya guru-guru di situ, maka guru-guru di situ kan juga atas arahan penjenengan kinerjanya, ya, atas pantauan penjenengan. Maka keberhasilan penjenengan juga bisa diukur, dilihat dari nilai masing-masing guru, ya. Nah, kemudian mengapa juga, ya, kita pakai berbasis kinerja, menghindari pilih kasih, nah, ya. Jadi masih rupanya melek wonge, ya, gombrong, tapi lek kerjane umawi, ya sudah, itulah yang harus kita akui, ya. Masih dia itu, ya, kumus-kumus, nah, ya, tapi banyak kerjanya wapi, ya harus diakui itu, ya. Nah, maka Bapak Ibu, ya, nanti puncaknya adalah di A itu, puncaknya di A. Nilai-nilai yang ada di SKP itu penting bagi atasan untuk, nah, melihat orang ini karirnya perlu diwadahi untuk dikembangkan lebih lanjut, perlu dipromosikan. Dan unyuk-unyuk golongan 2B, SKP ini nilainya bisa 66. Nah, ya, bagaimana saya mau mempromosikan, ya? Nah, gitu ya Bapak Ibu, ya, tolong nanti, ya, nanti klik-klikannya SKP itu kendalinya ada di penjenengan, ya. Nah, saya itu kalau lihat SKP itu kudu guyu dhewe, ya. Nah, bahkan kapan hari ada orang nyerahkan SKP itu, saya lihat, wih, nilai total gak 125% di sana ini, gak mesti 100 bener kayak gitu, ya. Nah, saya tanya, gimana kok bisa seperti ini? Ya Bu, gak tahu loh. Kok bisa gak tahu? Ya karena yang klik TU-nya, loh, TU-nya, gitu ya. Nah, terus TU-nya gimana? Ya, TU-nya pokoknya ya ngekliki saja, pokoknya sudah beres ya sudah. Wah, nggak lihat nilainya, ya enggak. Ya, nah, tolong nanti periode Januari 2017, ya, tolong itu diperhatikan betul. Bagaimana saya nanti akan mempromosikan guru-guru penjenengan? Lek guru-guru nilainya wis selangit, ya, begitu. Nah, kemudian, ya, kok kepencet saya hari diri, ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini.
Hal-hal yang harus dihindari Bapak Ibu, yang harus menghindari dalam penilaian terhadap guru-guru jenengan, ya. Kemarin saya sampaikan juga pada guru senior, ketika menilai teman-teman yang dinilai harus menghindari ini, halo efek pendapat pribadi penilai tentang karyawannya atau guru-guru yang dinilai, ya, di dalam pengukuran prestasi kerja. Pendapat pribadi, jangan suka atau tidak suka masuk ketika kita menilai teman-teman guru di sekolah. Aku gak sawen dan wong iku soalnya tangan. Hilangkan itu, gak ono hubungan antara tangan dengan penilaian pada saat pembelajaran. Ya, gak ada. Hilangkan perasaan-perasaan itu. Menjadikan nanti keluar dari sini 2 hari harus betul-betul menjadi orang yang berdiri di tengah. Hilangkan semua unsur subjektivitas. Wangel Bapak Ibu, orang seperti itu wangel, ya. Nah, jadi saya dengan semua orang tersenyum, tapi belum tentu saya itu tahu orang itu. Yang penting saya pokoknya setiap ketemu orang pasti saya tersenyum. Tapi yang terjadi yang saya lihat sebaliknya, orang itu nggak kenal dengan saya lewati, padahal saya senyumi, tapi cuek saja. Tapi setelah tahu saya kepala bidangnya, baru salaman. Artinya apa? Itu berarti kebaikan panjenengan itu tidak tulus kepada semua. Ya? Nah, berarti panjenengan terhadap saya senyumnya hanya karena saya kepala bidang. Seandainya saya tadi bukan kepala bidang, saya ya dicuekin. Ya kan? Nah, ya. Maka Bapak Ibu, ya. Nah, katanya Bapak KPK kemarin, direkturnya KPK waktu kami pembinaan di Sawunggaling, ya, langsung dari direktur KPK, ya. Jangan pernah Bapak Ibu menerima apapun, ya, dari orang-orang yang Bapak Ibu bina. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah memberi apapun ke panjenengan ketika sampai bukan pembinanya. Dan ketika dia memberi sesuatu karena sampai pembinanya, itu adalah termasuk gratifikasi. Karena itu Bapak Ibu, ya, karena itu Bapak Ibu, pertanggungjawaban saya yang vertikal tadi, baik vertikal kepada pimpinan saya, orang-orang di atas saya, ataupun vertikal terhadap Tuhan saya, maka saya mohon dengan hormat Bapak Ibu, jangan pernah memberikan apapun ke dalam ruang saya. Ya, gitu. Saya mohon dengan hormat itu. Ya, jangan pernah memberikan apapun kepada saya, karena saya atasan dari Bapak Ibu yang akan menandatangani, ya, penilaian Bapak Ibu. Ya, biarkanlah saya apa yang saya punya ya sudah begini saja. Ya, nah, karena bagi saya rezeki itu datang dari mana-mana, Tuhan yang berikan saya rezeki itu. Ya, nah, jadi saya mohon, biarlah saya melaksanakan pekerjaan saya dengan sesungguh-sungguhnya pekerjaan saya, gitu ya. Nah, jadi saya takut nanti mendengar ngasih saya, tiba-tiba tim saber pungli sudah di depan pintu. Nah, silakan saya, ya. Jadi kan nanti menjerumuskan saya, gitu ya. Jadi kita kerjasama yang baik, ya. Karena saber pungli itu ada di mana-mana. Bapak Ibu baca koran kan? Di kira-kira 3 hari yang lalu, cabang dinas pendidikan Madiun, ya, ditangkap saber pungli. Nah, ya, kepala dinas pendidikan provinsi hanya bilang itu pribadi mereka. Maka saya katakan, jangan pernah memberikan apapun ke dalam ruang saya, karena dengan kenal saya di sini itu karena saya kepala bidangnya. Ya, seandainya kemarin saya masih beredar jadi instruktur se-Indonesia itu, kemudian menjadikan kirimi saya itu karena kemanusiaan, tak tampani Bapak Ibu. Wong saya tidak bertanggung jawab menandatangani apa-apa. Saya hanya memberikan ilmu. Oh, menjadikan terima kasih ke saya, ya. Yang kenal saya itu ya orang Lamongan, orang Pacitan, orang Jember, saya ada di grupnya mereka semua. Ya, orang Makassar saya di grupnya Makassar. Ya, di Bali saya juga masuk grupnya Dinas Bali. Ya, nah,
Artinya, kalau saya di lingkungan penjenengan, saya menandatangani penilaian penjenengan. Karena itu sekali lagi, jangan pernah memberikan apapun ke ruang saya. Ya, itu. Nah, yang kedua, sentra tendensi. Ya, penjenengan jangan sampai nanti, ya, karena sentra tendensi ini biasanya terjadi, ya, biasanya karena sentra tendensi, penilaian yang penjenengan berikan dibuat cenderung untuk dibuat rata-rata karena menghindari penilaian yang ekstrim. Wes biasanya bapak ibu guruku ini harus mati kabeh, wes B kabeh, gitu ya. Nah, masih B-nya ada B kelas atas, B kelas bawah, B menengah, ya seperti itu karena setiap orang tidak sama, ya. Nah, variansi bias, kecenderungan penilaian untuk memberikan nilai yang murah. Nah, ya, wes timbangan diceladu guru, wes tak apik dong kabeh. Gitu, ya. Ini kecenderungan kita karena kita itu, ya, mesak nih, kan gitu ya, mesak nih, wes timbangan diceladu juga karena takut, ya. Nah, yang kedua, strengthness bias, yaitu kecenderungan penilaian terlalu ketat dan keras. Ini kebalikan dari yang C. Kepala sekolah warang gitu ya. Nilai itu salah. Nah, bapak ibu boleh menyalahkan, tapi tidak untuk mematikan potensi. Jadi bimbinglah mereka kalau salah, panggil dibimbing. Ya, karena itu seperti yang saya sampaikan di depan itu, semua berkas yang salah yang masuk ke saya itu, saya akan kembalikan untuk diperbaiki. Ya, gitu. Nah, kemudian resensi efek, kesan terakhir, yaitu kegiatan terakhir dari karyawan kalau kita guru yang terkesan baik atau buruk cenderung dijadikan dasar penilaian prestasi kerja. Ya, waktu guru seniornya, ya, yang dengan pasrah jadi guru senior itu ambek ngantuk-ngantuk dan juru kelas menilai, beda. Wes terakhir, oh ya, mau ngapain, gitu ya. Penjenengan pas melakukan supervisi, ya, nah ambil setengah ngantuk, gitu. Nah, wes terakhir mau apa? Oh, yo, cocok dengan RPP ini. Wes langsung, padahal awal-awalnya tadi gak lihat, gitu ya. Oke. Nah, maka Bapak Ibu, ya, di dalam penilaian prestasi kerja PNS ini, ya, tujuannya tadi menjamin objektivitas. Jadi menghindari subjektivitas, bagi menjamin objektivitas, ya. Nah, kemudian, ya, yang berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada prestasi kerja, betul-betul kinerjanya tadi, ya. Nah, maka Bapak Ibu, ketika penjenengan melakukan penilaian terhadap guru-guru penjenengan nanti, ya, harus berpegang pada 5 prinsip ini, yaitu objektif, terukur, akuntabel, partisipasif, dan transparan. Jika Bapak Ibu guru penjenengan, misalnya, Pak, saya nyuwun sewu, Pak, saya mau matur, saya kurang setuju dengan nilai yang dia berikan ke saya, misalnya, kenapa? Dan pasti bertanya kenapa? Saya itu merasa tidak sebagus ini nilai saya, misalnya begitu. Oh ya, kira-kira yang mana? Ini loh Pak, tadi itu saya merasa membuat kesalahan. Jadi kan lihat lembar observasinya. Oh enggak kok Pak, tadi di catatan saya itu, penjenengan itu sudah melakukan ini sudah prinsip ini sudah dia lakukan. Bagus, oh gitu kan? Boleh orang itu mengajukan keberatan terlalu tinggi atau keberatan terlalu rendah, silahkan, gitu ya, Ibu. Nah, maka tadi yang saya tanyakan, apa unsur dalam prestasi kerja itu? Ada 2 hal, yaitu SKP dan perilaku kerja. SKP-nya berapa persen? Mungkin sudah ingat? Masih ingat? Mungkin sudah ingat, kalau tadi lupa. Sudah dikasih bocoran juga tadi, ya kan? Nah, berapa persen? 40 dan 60. 40 yang mana? Perilaku kerja. Yang 60-nya
SKP-nya. Oke, nah itulah nanti di dalamnya kan ada angka kredit kan? Iya, angka kredit itu diperoleh nanti yang dijelaskan detail oleh Pak Arifin. Saya kulit luarnya saja, ya. Nah, jadi perolehan itu ya nanti akan diberikan asalnya oleh Pak Arifin. Nah, sekarang Bapak Ibu di dalam SKP ini, nah, penjenengan nanti ya kan ada kegiatan terkait dengan tugas jabatan dan ada kegiatan terkait dengan angka kreditnya. Nah, angka kredit yang kita masuk di situ adalah dari PKG dan PKB. Dari PKG dan PKB. Kalau nanti penjenengan itu sebagai kepala sekolah berarti PKG-nya guru plus tugas tambahan sebagai kepala sekolah ditambah dengan PKB, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ini nanti rumus-rumus nggak usah saya jelaskan, saya akan langsung masuk ke sini, ya. Terima kasih. Oke, nah, jadi PKG inilah yang nanti masuk di dalam SKP kita yang sudah penjenengan pirsani itu ada angka kreditnya. Angka kredit nanti diperoleh dari rumus-rumus tadi, ya, rumus-rumus yang nanti dijelaskan oleh Pak Arifin, ya. Jadi kalau mungkin selama ini penjenengan kan nggak tahu, itu rumusnya opo, begitu ya. Kok orang-orang metu dari saat ini, aku mek ngeklik kok metu kan gitu ya. Nah, nanti secara manual asalnya dari mana angka-angka itu dijelaskan oleh Pak Arifin. Saya nggak menjelaskan begitu, ya. Nah, karena juga waktu dan istilahnya ya gimana ya Pak Arifin, kalau langsung saya full untuk menjelaskan itu ya kurang cantik gitu, gitu ya. Maka saya menggandeng Pak Arifin gitu ya, Pak, wis sampai menjadi saya di depan para kepala sekolah ya, saya gitu ya, dan para guru senior. Saya kulitnya saja terkait dengan kebijakannya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ini karena dia kepala sekolah, PK-nya ada dua, PK guru dan PK-nya khusus kepala sekolah, ya. Pengawas juga begitu, harus ada dua-duanya, PK guru dan PK kepala sekolah. Termasuk untuk dirinya sendiri adalah PK pengawas, ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi saya menyebutkan bahwa sejak tahun 2013 per Januari, 1 Januari 2013 sudah harus berlaku Permen-PAN 16/2009. Meskipun permen itu dilahirkan tahun 2009, tidak serta-merta langsung hari itu berlaku, tidak. Tapi kita diberikan perpanjangan waktu untuk belajar dulu, sosialisasi terus gitu ya, sampai terjret masuk 1 Januari 2013 tidak bisa ditawar, ya. Makanya kalau dulu saya tahun 2012-2013 itu beredar kemana-mana Bapak Ibu ya, untuk melatihkan seperti ini, ya. Nah, tapi sejak saya masuk ke dinas pendidikan, saya berkurang aktivitas sebagai instruktur, ya. Nah, tapi kadang kalau Jumat masih melayu ke Batu sana, ya.